أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya. Kita bisa beribadah di rumah Allah, kita bisa kembali menuntut ilmu agama Allah. Semua itu murni karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita memuji Allah, sering-seringlah kita itu bertasbih kepada Allah. Karena orang yang sering memuji Allah menunjukkan bahwasanya dia bersyukur, bahwa dia merasakan nikmat-nikmat Allah setiap harinya. Orang yang jarang memuji Allah, dalam artian jarang berterima kasih kepada Allah, menunjukkan dia tidak sadar bahwa Allah telah mengkaruniakan kepadanya nikmat yang tak terhingga sepanjang hari, sepanjang kehidupannya. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau diberikan ujian, ditelan oleh ikan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya Yunus alaihi salam itu dulu bukan orang-orang yang sering memuji Allah, kalau seandainya Nabi Yunus dulu bukan orang-orang yang sering memuji Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, sungguh dia akan berada di perut ikan itu sampai kelak datangnya hari kebangkitan. Jadi memuji Allah itu bukan ketika dapat nikmat saja, Pak. Memuji Allah itu diperlukan sepanjang hari. Dan itulah hasil dari belajar tauhid. Orang yang sering mempelajari tauhid, mendalami makna-makna tauhid, dan mengerti dengan apa yang dia pelajari, maka dia akan mengatakan setiap hari, saya bergelimang dengan nikmat dan kasih sayang Allah. Itu buah dari belajar tauhid. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah, walau banyak cobaan dan ujian. Tapi ingat jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, ujian Allah itu tidaklah lebih banyak daripada nikmat yang dia berikan. Selalu ingat itu jemaah. Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita cobaan, pasti cobaan Allah lebih sedikit daripada nikmatnya Allah. Namun manusia ketika mereka mendapatkan cobaan-cobaan dalam hidup, manusia lebih sering mengingat yang namanya cobaan daripada kenikmatan dan karunia. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kitab At-Tauhid
buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Tauhid, yaitu tentang fadail atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ana bawakan terjemahannya kepada antum supaya antum bisa mengikuti keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya tauhid, saking pentingnya akidah, orang sebaik apapun, sebagus apapun amal zahirnya, amal ibadahnya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka sia-sia. Ada orang sholatnya rajin, ada orang baca Qur'annya Masya Allah, ada orang sodakohnya hebat. Kalau di dalam hatinya tidak mentauhidkan Allah, semua itu sia-sia. Maka tidak ada materi yang lebih penting daripada tauhid. Tidak ada materi yang lebih penting daripada akidah. Disebutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disampaikan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya muncul sebagian orang yang mengatakan bahwasanya takdir Allah itu tidak ada. Takdir ini bahasan tauhid atau tidak? Tauhid. Bagian dari bahasan tauhid, akidah. Wahai Amirul Mukminin, sebagian orang mengatakan di negeri kami bahwasanya takdir Allah itu tidak berlaku pada perbuatan manusia. Jadi manusia mau ngapain, tidak berlaku takdir Allah di situ. Terserah manusia. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Sampaikan kepada dia, seandainya orang itu bersedekah dengan sedekah sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah Allah terima di hari kiamat. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Dia mengatakan takdir Allah tidak berlaku pada kehidupan manusia. Kita bisa lihat bagaimana sedekah sebesar gunung Uhud yang lebih besar daripada masjid ini, ada orang sedekahnya sebanyak itu, kalau di hatinya tidak ada tauhid, akidahnya rusak, maka tidak berlaku di hari kiamat. Ana mau tanya sama antum, mana lebih penting, ruh atau jasad? Mana lebih penting, ikhwan? Mana lebih penting, ruh atau jasad? Ruh. Rukun iman, rukun Islam, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Mana lebih tinggi, iman atau Islam? Iman. Dan semua rukun iman itu berkaitan dengan ruh. Dan semua rukun Islam itu berkaitan dengan jasad. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan seterusnya, tidak berlaku kalau ruhnya rusak. Maka iman itu lebih penting daripada Islam kalau dia dipisahkan. Artinya apa? Iman itu menjadi pondasi dasar dalam setiap amalan kita. Itu istimewanya tauhid. Dan tidak ada amal yang seperti itu, jemaah. Tahukah antum bahwasanya diberitakan kepada kita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun tusya'aru bihin nar yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang korek api neraka dinyalakan karena mereka. 3 golongan yang menjadi korek api neraka. Pertama, seorang yang alim, berilmu. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang berjihad. Semua mereka melakukan ibadah yang besar, ibadah yang hebat. Tetapi ketika ruhnya rusak, tidak ada keikhlasannya,
masuk di dalamnya ria, maka semuanya sia-sia. Itulah istimewanya tauhid, akan memperbaiki seluruh ibadah kita. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuliskan dalil yang pertama di dalam surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah. Beriman, kemudian tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan dari kezaliman di sini adalah kesyirikan. Berarti ayat ini mengatakan orang yang beriman, dia sudah masuk Islam, dia beriman kepada Allah, kemudian tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, Allah berjanji dua hal kepada dia. Ulaika lahumul aman, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua, Pak. Dua buah beriman kepada Allah. Hidup terasa nyaman, terasa aman, tidak ada ketakutan yang berlebihan. Itu buah dari tauhid. Karena orang yang tidak mentauhidkan Allah semakin kaya, semakin ketakutan. Orang kalau hidupnya sederhana, jemaah, sederhana hidupnya, pagar aja nggak punya di rumahnya, Pak. Di rumah tuh isinya mungkin apa adanya saja, nggak ada pagar, nggak ada sapam, aman dia. Tapi ada orang semakin kaya, semakin tidak mengenal tauhid, semakin tidak belajar agama, semakin kaya, semakin tersiksa. Udah ada sapam, oh nanti kalau sapam saya ini dilawan orang, ya udah pakai CCTV. CCTV pun tidak merasa aman dia. Pakai anjing sekalian di depan rumahnya diletakkan. Saking dia tidak merasa aman dari yang namanya penjagaan Allah. Tapi orang yang bertauhid, dia berikhtiar, kemudian dia diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya orang yang mentauhidkan Allah. Ada keamanan di dalam hidup dia. Tidak ada ketakutan di dalam diri dia. Karena orang yang beriman itu memiliki dua sifat mulia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman, dia tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Takut maksudnya pada sesuatu yang akan datang. Besok gimana ya? Udah PPKM lagi misalnya kan, level 3 lagi. Ada ketakutan. Karena rasa takut muncul pada sesuatu yang akan datang. Besok anak saya gimana? Besok kalau saya sakit gimana? Ketakutan yang berlebihan. Adapun kesedihan itu menimpa pada sesuatu yang sudah terjadi. Orang beriman kalau sudah terjadi qaddarullah. Itu istimewanya tauhid, jemaah. Dapat musibah sudah terjadi, udah. Qaddarullah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, Allah menakdirkan sekehendaknya. Selesai. Gak ada mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Kalau seandainya saya begini, gak ada. Orang yang mentauhidkan Allah, qaddarullah, selesai. Namun ternyata konsep qaddarullah ini pun masih banyak orang yang belum ngaji, terkadang menerapkannya tapi salah.
Contoh Pak ya. Tapi bukan DKM sini ya. DKM sini Masya Allah. Di masjid lain. Terkadang ada ustadz yang berhalangan hadir dalam kajian. Ustadz bisa ngisi nggak hari ini misalnya. Ustadznya bilang insya Allah bisa. Ternyata di hari H ditunggu-tunggu nggak hadir-hadir ustadz. Tiba-tiba sang ustadz WA. Assalamualaikum afwan akhi ana tidak bisa hadir. Ada uzur syar'i. DKM yang sudah kenal dengan sunnah, tahu dengan adab, dia akan mengatakan, "Thayyib Ustaz, barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan urusan antum." Selesai. Tapi DKM yang tidak tahu dengan sunnah, atau sudah tahu tapi tidak mengamalkan, banyak kenapanya tuh Pak. Kenapa Ustaz? Ada apa kok tiba-tiba? Subhanallah. Nah itu banyak. Banyak. Kok tiba-tiba gak hadir? Bisa gak diusahakan Ustaz? Bukan di sini ya, di masjid lain. Di sini Masya Allah. Masih banyak yang begitu, ikhwan. Dan ini kalau kita terapkan dalam hidup kita, alangkah mudahnya kita berhusnuzon sama orang lain. Ada orang janji sama kita, gak jadi, ya sudah, qadarullah. Yang namanya rezeki, yang namanya keuntungan, bukan datang dari manusia. Allah yang kasih. Itu namanya keamanan. Merasa nyaman kalau kita mentauhidkan Allah. Ada orang menipu kita, dizolimi kita sama orang. Kalau kita punya konsep Allah pemberi rezeki, Allah akan membalas, tenang hidup kita, Pak. Oh, mungkin bukan rezekinya saya. Kalau bukan di dunia rezeki saya, mungkin Allah simpan di akhirat. Selesai. Tapi ketika kita tidak mentauhidkan Allah, lebih banyak berkata kenapa? Kok bisa? Itu kita itu. Itu janji Allah yang pertama, diberikan keamanan. Janji Allah yang kedua kepada orang yang mentauhidkan Allah, diberikan hidayah. Dan hidayah itu lebih mahal daripada segala-galanya, jemaah. Antum bisa hadir di rumah Allah sekarang ini, Allah yang gerakkan. Bukan karena kita yang ingin hadir. Allah gerakkan hati kita sehingga kita berikhtiar. Di saat di waktu yang sama ada orang bergelimang maksiat di waktu yang sama. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ketika di sisa-sisa umur kita, Allah masih memberikan kepada kita hidayah. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan hidayah itu ada 4 jenis. Yang pertama, hidayatu kauniyah. Hidayah yang sifatnya umum, Pak. Diberikan kepada manusia, diberikan kepada hewan, diberikan kepada tumbuhan, diberikan kepada semua yang Allah ciptakan. Karena makna hidayah adalah petunjuk, bimbingan. Contoh, Allah memberikan hidayah kepada kambing. Kambing makanannya apa, Pak? Kambing makan apa, Pak? Rumput. Allah letakkan hidayah kambing hanya mau makan rumput atau sejenisnya. Kalau kita kasih dia hamburger, mau dia? Mau, Pak? Kambing dikasih hamburger, mau dia? Dikasih seblak, mau dia? Nggak mau. Kenapa? Hidayahnya kambing Allah sudah ciptakan, diberikan petunjuk makan rumput. Itu hidayah kauniyah namanya. Hidayah kauniyah secara umum. Allah memberikan arahan, bimbingan, fitrahnya seperti itu. Yang kedua namanya hidayatu al-bayan atau hidayatu al-irsyad. Hidayah yang didapatkan oleh manusia ketika dia belajar, mendengarkan penjelasan. Ini hidayah yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mencarinya. Datang ke majelis ilmu. Turunnya Al-Quran hidayatul bayan. Litubayyina linnas. Untuk dijelaskan kepada manusia. Makanya ada orang yang berharap hidayah datang, tidak akan pernah datang hidayah itu kecuali dia yang menghampiri hidayah. Datang ke majelis ilmu.
Makanya kita ini ikhwan, ya, masing-masing kita harus berjuang menegakkan agama, Pak. Menegakkan agama itu bukan tugasnya ustadz saja. Tapi setiap kita ini berjuang menegakkan agama. Salah satu bentuk perjuangan kita menegakkan agama, mengajak orang ke jalan hidayah. Datang waktu sholat, kita mau ke masjid, nampak orang sedang jalan, yang kita akan ajak ke masjid. Kita mau pengajian, ada orang yang tidak, mungkin ada saudara kita, ajak pengajian. Kita ajak satu kali ditolaknya, ajak lagi ditolaknya, ajak lagi ditolaknya. Sampai terkadang dia datang karena segan. Saking sering kita ajak dia kajian, segan dia, datang dia. Namun ternyata ketika dia datang, dia dengarkan ayat-ayat Allah, dapat hidayah. Dan betapa banyak orang yang tadinya datang pengajian karena segan diajak temannya, ketika dapat hidayah lebih hebat daripada yang ngajak, Pak. Lebih hebat. Banyak orang yang baru dapat hidayah sunnah lebih hebat daripada kita yang sudah 10 tahun ngaji. Maka kita jangan sombong. Jangan kita merasa kita di depan terus. Banyak orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah yang mungkin taubatnya baru. Dalam urusan sedekah lebih hebat daripada kita. Dalam urusan shaf 1 lebih hebat daripada kita. Dalam urusan meninggalkan yang haram lebih hebat daripada kita. Karena biasanya orang kalau sudah dapat hidayah, kemudian dia bersyukur. Dia akan menjaga yang namanya hidayah itu. Makanya Umar bin Khattab ketika mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat Nabi, sesungguhnya akulah orang di antara kalian yang paling bahagia dengan Islam. Yang paling bahagia dengan hidayah. Kenapa wahai Umar? Kata Umar, karena aku adalah orang yang sebelum masuk Islam telah melakukan semua dosa, semua keburukan. Makanya belum tentu, Pak. Orang yang masa lalunya jelek, masa lalunya berantakan, ketika masuk Islam atau dapat hidayah sunnah, berantakan belum tentu. Justru kita-kita yang sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, terkadang terasa hambar hidayah itu. Makanya selalu minta kepada Allah bersyukur dengan nikmat hidayah. Bersyukur dengan nikmat sunnah. Banyak orang bertahun-tahun mencari kebenaran gak ketemu-ketemu. Hadir di sini kena syubhat, hadir di sini kena syubhat. Bingung dia mau kemana. Tapi Allah kokohkan antum di atas hidayah sunnah yang insya Allah yang kita tahu ini adalah jalan yang hak. Walau kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Walau kita tidak pernah mengatakan kita adalah memegang kunci surga, tidak pernah. Kita hanya mengajak manusia kepada jalan Allah dan kita tidak pernah mengklaim diri kita adalah penduduk surga, tidak. Dan anda rasa tidak ada satupun ustadz-ustadz kita yang dia mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita ini dijamin masuk surga, tidak ada. Kalau ada ustadz, Pak, bilang seperti itu, ngisi di masjid sini, kita ini pasti masuk surga, antum salah undang ustadz itu. Karena nggak pernah. Yang kita tahu malah ustadz, kalau besok ustadz masuk surga, tolong bawa kami ke dalam surga. Yang kita tahu ustadz kita malah nangis. Kenapa? Karena dia aja belum tentu masuk surga daripada jamaahnya. Bukan malah digandeng ke surga, Pak. Ini lebih aneh lagi. Harusnya diri kita merasa kita masih jauh dari surga Allah. Dan kita harus jujur jamaah yang dirahmati Allah. Iman kita di masa sekarang, amal kita di masa sekarang, itu ala kadarnya. Waktu untuk baca Quran sisa-sisa. Uang untuk sedekah sisa belanja di pasar. Sisa-sisa semuanya. Waktu untuk majelis ilmu kalau sempat. Berbeda dengan keimanannya para sahabat. Dan kalau kita ingin benar-benar mencontoh kehidupan mereka, kita harus benar-benar semangat untuk beribadah kepada Allah.
untuk meraih yang namanya hidayah istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hidayatu at-taufiq. Apa itu hidayah taufik? Allah berikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Karena ada orang hanya dimudahkan Allah untuk berilmu, tapi susah dia beramal. Teman-teman ingat, hidayah at-taufiq. Ada orang semangat dia belajar. Belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab. Tetapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan ilmu yang kita pelajari kalau kita tidak amalkan jemaah, itu ilmu yang tidak ada gunanya. Tidak akan berguna di hari kiamat. Imam Ahmad mengatakan, ashabul hadis indana man yasta'milul hadis. Sesungguhnya orang yang ahli hadis di masa kami adalah orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia beberapa bentuk hidayah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syarat untuk masuk Islam, harus bersyahadat. Ini syarat untuk masuk Islam, harus bersyahadat. Jadi kalau ada orang, saya tidak mau bersyahadat, tapi saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang Islam ajarkan, dia bukan muslim, harus dia bersyahadat. Dulu sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai ini Bapak Ibu, orangnya dermawan, Masya Allah. Ibnu Katsir kitab Al-Bidayah wan Nihayah, setiap tahun ketika datang jamaah haji, dia memotong 1000 ekor unta untuk jamaah haji. Kemudian dia membagikan 1000 pakaian. Dia menolong orang, membantu orang-orang fakir. Terkenal kedermawanannya. Namun bersamaan dengan itu, dia juga orang yang pertama kali meletakkan berhala di depan Ka'bah. Dia pergi ke Syam, karena Syam pada waktu itu adalah negeri para nabi dan para rasul. Kata Amr bin Luhai al-Khuzai, kalau di Syam saja orang menyembah berhala, berarti gak apa-apa dibawa ke Mekah. Ini kan Syam, negeri yang mulia. Akhirnya dia minta dihadiahkan berhala-berhala, dia letakkan di depan Ka'bah. Kemudian setelah panjangnya sejarah, diutuslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang sholat. Ketika Nabi sedang sholat, Nabi mundur 1 langkah ke belakang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Allah memperlihatkan kepadaku di dalam sholatku bahwasanya Amr bin Luhai al-Khuzai menarik-narik ususnya di neraka Jahannam. Lihat, Pak. Dermawan sama orang, sering bantu orang, bahkan menyembelih unta untuk jemaah haji. Kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan, tidak berguna di sisi Allah. Jadi definisi orang baik itu bukan orang yang suka bantu orang, bukan itu aja. Orang sekarang kan enggak, dia orangnya baik karena sering bantu kita. Walaupun dia sering ke dukun, tetap dibilang baik, Pak. Yang penting sering bantu orang. Maka definisi baik harus disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang baik adalah orang yang mentauhidkan Allah,
kemudian berakhlak mulia kepada sesama manusia. Itu orang yang baik. Itulah istimewanya tauhid, Pak. Dengan tauhid, amal menjadi besar. Dengan tauhid, amal yang besar bisa hancur. Itu tauhid. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi selain kita mengucapkan dua kalimat syahadat, juga di dalamnya ada pengakuan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan kalau sudah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Pasti bahasanya sudah. Tidak ada ragu, tidak ada revisi, pasti benar. Dan selalu ingat itu baik-baik, Pak. Kebenaran bukan apa yang diyakini banyak orang. Bukan itu kebenaran. Justru biasanya yang banyak itu sesat. Biasa begitu. Kalimat sedikit dalam Al-Quran selalu menunjukkan orang-orang yang baik. Qalilan ma tashkurun. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit Allah sebutkan. Qalilum ma tadhakkarun. Sedikit dari hambaku yang mengingat Allah. Sedikit. Lafaz sedikit dalam Al-Quran selalu menunjukkan keistimewaan, keimanan. Dan lafaz yang banyak, kebanyakan orang menunjukkan biasanya keburukan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi aktsara, banyak, yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau kamu hidup di dunia mengikuti kebanyakan orang. Orang melakukan ini kita ikutan juga. Orang melakukan hari raya ini kita ikutan juga. Apa kata Allah? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebanyakan orang. Jadi jangan jadi patokan banyak orang melakukan itu pasti benar, jangan. Karena Islam ini, Pak, dimulai dari keasingan. Jadi kalau antum mengaku menegakkan sunnah belum terasa asing, itu mencurigakan tuh, Pak. Ada orang, saya mengikuti sunnah, tapi dia nggak pernah merasa asing. Oh, jangan-jangan abu-abu sunnahnya tuh. Ada orang mengaku di atas sunnah tapi ternyata abu-abu. Manhajnya manhaj pramuka. Nah, itu ada juga, Pak. Di sini senang, di sana senang. Diundang di masjid sini nyampaikannya begini. Diundang di masjid lain, lain lagi nyampaikannya. Jadi ngikut arah jamaah. Enggak. Dan terkadang dai diuji di situ, Pak. Diuji dai di situ. Terkadang dai ini semoga Allah jaga kita semuanya. Terkadang seorang berdakwah diundang di tempat ini ngomongnya beda. Ustadz, apakah ini termasuk bid'ah, Ustadz? Diundang di tempat ini, dia bilang iya, haram, tinggalkan itu. Masya Allah. Tiba-tiba diundang di tempat lain. Apalagi kalau sudah kajiannya bukan di masjid, di rumah orang kaya. Di rumah orang kaya, pengajian yang datang orang-orang kaya. Ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya mulai berantakan. Iya, itu bid'ah. Cuman ada ulama yang mengatakan juga boleh. Nah, sudah itu, Pak. Sekarang ini orang banyak takut mengatakan bid'ah hanya karena alasan ikhtilaf ulama. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wah, subhanallah. Kebenaran itu satu, Pak. Tidak ada yang dua. Hada siratim mustaqiman. Ini jalanku yang satu yang lurus. Tidak ada yang dua. Jalan ke surga hanya satu. Makanya jangan kita terkena syubhat. Tauhid ya tauhid, syirik ya syirik. Tidak ada yang ini setengah tauhid, setengah syirik, tidak ada. Makanya sebagian orang melakukan tawassul padahal isinya adalah kesyirikan.
Dinamakan tawassul, Pak. Padahal isinya adalah kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ya. Kita ini beragama harus kokoh di atas tauhid. Dan kalau kita sudah mentauhidkan Allah, akan terasa asing. Bada al-Islam ghariban, fasayaudu kamal bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirian di Mekah, Pak. Di saat banyak orang sembah berhala, Nabi kita sendirian. Asing beliau. Suatu saat kata Nabi, Islam akan kembali asing. Tapi Nabi hibur, Pak. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah engkau yang asing, kata Nabi. Jadi pertanyaannya, kalau belum merasa asing, terasa sebelum hijrah, setelah hijrah sama aja rasanya, nah itu perlu dicurigai. Harus terasa asing kita dalam beragama ini. Mulai lagi kita terasa asing kalau kita sudah menyampaikan kebenaran. Mulai lagi terasa asing kalau kita sudah berkumpul di tempat-tempat orang awam. Terasa asing. Terasa asing. Tapi jangan patah semangat. Hidup ini sebentar, kalau sudah mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, pegang sekuat-kuatnya, Pak. Karena orang dalam dakwah tauhid ini, Pak, keluar masuk, Pak. Terkadang kita lihat teman kita, dulu dia yang ngajak kita kepada tauhid, dia mengajak kita kepada sunnah. Sekarang malah dia yang keluar. Ada itu banyak. Maka hati-hati dari subuhat-subuhat. Karena sesungguhnya agama ini sudah jelas. Kata Nabi SAW, malamnya seperti siangnya. Itu Islam, Pak. Malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya Islam itu. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi ingin pertegas Isa itu bukan Tuhan. Dia Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Isa itu bukan malaikat, dia adalah manusia utusan Allah. Karena mulai ada orang yang menganggap Nabi Isa ini kedudukannya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sangat benci kepada orang-orang yang memuji dirinya berlebihan. Benci Nabi, Pak. Ketika ada orang memuji, ya Rasulullah, engkau adalah cahaya kami, engkau adalah sayyid kami, dipuji berlebihan. Nabi benci, Pak. Maka sangat aneh kalau ada seorang ustadz makin dipuji, makin dimuliakan, makin... Karena Nabi tidak ingin umat ini mengangkat Nabi seperti Tuhan. Kata Nabi, la tatruni, jangan kalian puji aku sebagaimana orang-orang memuji Isa berlebihan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Dari sini kata para ulama, maka janganlah berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Berlebihan dalam memuliakan guru. Kadang-kadang nih guru juga kalau sudah dimuliakan ingin lebih. Cium tangan anak semuanya. Masya Allah. Ente gak cium tangan, cium tangan. Nabi Muhammad semakin dimulia, semakin dilebihkan, beliau tidak suka. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di sini, Isa itu bukan Tuhan. Dia hanya Nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan, dia adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau mengatakan, wal jannatu haq. Sesungguhnya surga itu nyata, benar adanya. Wan naru haq, sesungguhnya neraka itu benar adanya. Ini diperjelas oleh Nabi SAW. Artinya apa? Orang yang mentauhidkan Allah, dia mengucapkan syahadat, mengakui Isa sebagai Rasul, ya. Kemudian dia meyakini adanya surga dan neraka. Yakin ada surga dan neraka. Orang yang meyakini ada surga dan neraka,
itu akan mempermudah dia hidup di dunia. Sudah Isya? Belum ya? Orang yang hidupnya di dunia meyakini adanya surga dan neraka, hidupnya nyaman. Karena dia meyakini setiap kebaikan yang dia lakukan, kalau dia tidak dapatkan balasannya di dunia, di akhirat pasti dapat. Kata Ibnu Qayyim, surga Allah menunjukkan tentang rahmatnya Allah. Dan nerakanya Allah menunjukkan tentang keadilannya Allah. Justru Allah tidak adil kalau memasukkan Fir'aun ke surga. Justru Allah tidak adil kalau memasukkan Qarun ke dalam surga. Justru Allah tidak adil kalau tidak memasukkan orang beriman ke dalam surga. Maka adanya surga dan neraka itu menunjukkan rahmat dan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah salah, Pak. Ketika ada orang masuk ke dalam surga, Allah takdirkan surga, memang dia pantas masuk surga. Ketika ada orang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, memang dia pantas masuk ke dalam neraka. Itu keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan manusia ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Di antara keistimewaan tauhid, walaupun amalnya sedikit, tapi di hatinya ada iman sebesar biji zarrah, ujungnya masuk surga. Pada akhirnya masuk ke dalam surga. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Tapi bukanlah artinya ini kita bermudah-mudahan dalam amal. Oh, saya sudah beriman sama Allah, Ustaz. Enggak apa-apalah disiksa neraka sedikit, enggak apa-apalah. Ujung-ujungnya masuk surga, subhanallah. Ini orang enggak benar ini, Pak. Walaupun kita ini adalah orang yang meyakini orang yang bertauhid ujungnya masuk surga, siapa di antara kita yang sanggup hidup satu hari di neraka? Jangankan satu hari, satu celupan nggak sanggup kita. Satu celupan mungkin kita tidak sanggup. Tapi mungkin kita azan dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan dengan materi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan sedikit lagi supaya kita terbacakan semua dalil yang disebutkan dalam bab kedua. Nabi SAW menyebutkan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah betapapun amalannya. Artinya apa? Untuk masuk ke dalam surga Allah membutuhkan iman. Imannya sebesar biji dzarrah, tetap akan membuat dia masuk ke dalam surga walaupun ibadah-ibadahnya sedikit. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal. Kata Muadz, ya Rasulullah, apakah setiap orang yang beriman sebesar biji dzarrah akan dimasukkan pada akhirnya ke dalam surga? Kata Nabi, iya. Afala ubashirun nas, kata Muadz, wahai Rasul, bolehkah aku beritahukan kepada manusia? Kata Nabi, jangan beritahu manusia. Kalau engkau beritahukan tentang ini, mereka akan malas untuk beramal. Namun juga pada akhirnya sebelum Muadz bin Jabal meninggal dunia, maka beliau tetap menyampaikannya kepada manusia karena beliau takut termasuk pada ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mungkin hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada syaratnya jemaah.
yabtaghi bidzalika wajhullah, dan dia ikhlas mengharapkan wajahnya Allah di hari kiamat. Jadi orang yang dinilai imannya benar, walaupun sebesar biji zarrah, yang masuk Islam benar-benar mengharapkan wajah Allah. Nah, ini yang berat sebenarnya. Karena mulai ada banyak orang masuk Islam bukan karena wajah Allah. Mulai banyak orang masuk Islam bukan mengharapkan surganya Allah. Nikah masuk Islam. Atau karena ada keperluan dunia masuk Islam. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada para sahabat, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapan hidupnya la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Lihat Pak, Allah mengatakan akhir, Nabi mengatakan akhir. Di sini menunjukkan, kata para ulama, orang dikatakan berhasil tidaknya dalam agama dilihat dari ujung kehidupannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. 30 tahun soleh, sebelum meninggal dunia murtad, sia-sia semuanya. Makanya orang dikatakan sukses beragama kalau dia wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan sukses yang paling pasti lagi ketika di akhirat Allah jauhkan dari api neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Itu masuk surga yang paling mulia di sisi Allah. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang masuk ke dalam surga sebelumnya disiksa dulu, kata Ibnu Qayyim. Masuk surga itu disiksa dulu. Maka yang sukses adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah jauhkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Jadi jangan pernah beranggapan kita sukses di dunia sampai kita mendapatkan surganya Allah di hari akhirat. Taib wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan lanjutkan dengan dalil berikutnya pada bab yang sama, tapi dengan materi yang berbeda pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Masya Allah, ini kalau antum hidup di zaman Syekh Albani ini, tulisan kecil, kertasnya besar. Dulu Syekh Albani nyari kertas keliling Pak, untuk nulis. Pertanyaan kecil, kertasnya besar. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Jika seorang yang masih belajar lalu dia berdakwah pada orang lain, apakah boleh? Contoh, setiap dia dapat materi kajian, dia tulis dan dia sampaikan pada orang lain. Contoh di mushola dekat rumah dan di sosmed. Tidak boleh. Kalau yang dimaksudkan berdakwah di atas mimbar atau hadir orang mendengarkan kajian dia, maka belum dia sampai pada kedudukan itu. Berbahaya. Seorang yang masih belajar. Tapi kalau dakwah yang dimaksud individu, maka wajib. Antum nih pulang ke rumah, kasih tahu ke ibu, Bu, ini tidak boleh, ini sunnah, ini kesyirikan Bu, ini kesyirikan ayah, itu boleh. Karena Allah memerintahkan kepada kita tawasi bil haq. Tapi kalau berdakwah yang dimaksud di atas mimbar, kalau ustadznya tidak hadir, saya yang menggantikan, nah ini nggak bisa ini. Karena itu dia butuh ilmu. Kalau masih dalam tahapan belajar, maka dia fokus kepada belajar. Karena kalau ini dibolehkan, Pak, akan muncul banyak keajaiban. Seperti orang-orang yang mereka baru taubat kemudian dakwah. Baru kemarin mabuk, besok pagi innal hamdalillah, subhanallah. Tadi malam mabuk nih. Kemudian semangat dakwah. Karena orang yang semangat dakwah
tapi tidak ada ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Muncullah ada ustadz yang mengatakan musik ini tidak apa-apa. Bahkan dia main musik, Pak. Sedang ceramah main musik. Terus komentar orang, ustadz ini hebat ya, walaupun agamis juga pintar main musik. Subhanallah. Jadi ustadz yang hebat itu, Pak, yang akhiratnya bagus, main musik juga bagus gitu. Inilah kelirunya umat di masa sekarang. Jadi kalau dia masih belajar, dia fokus kepada belajar. Kemudian dapat dia materi disampaikan kepada orang, tidak ada masalah. Kalau di sosmed yang dimaksud, dia menempatkan dirinya sebagai jamaah, sebagai makmum. Mungkin dia buat tulisan, diambil petikan-petikan nasihat, atau dia nukil dari buku, diletakkan di sosmed, dia sebarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau menempatkan diri sebagai seorang da'i, maka dia harus mempelajarinya lebih banyak tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak tahapannya. Pertama, dia harus dulu belajar Al-Qur'an dulu dia. Fase enggak dia baca Qur'annya. Kemudian bagaimana dia memahami dasar-dasar agama. Belum lagi dengan bahasa Arabnya seperti apa. Karena ilmu agama tanpa bahasa Arab itu juga berbahaya. Orang yang belajar dari terjemahan pun itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena tidak semua terjemahan itu benar. Contoh, ada orang baca artikel, Pak. Nabi menyuruh kita untuk memotong kuku ketika mau menyembelih hewan kurban. Saya pernah lihat terjemahan yang disuruh potong itu malah kuku hewan yang disuruh dibiarkan. Janganlah salah seorang di antara kalian memotong kuku hewannya ketika berkurban. Yang nggak boleh dipotong kuku siapa, Pak? Kuku kita. Ya tidak, bukan kuku hewan. Tapi karena domirnya salah memahami, terjemahannya salah dalam menyampaikan. Itu satu bentuk kesalahan-kesalahan dalam terjemahan. Contoh lagi misalnya, ya walaupun ini mungkin tidak dibilang fatal, mungkin juga susah, tapi ini kurang baik sebenarnya. Terjemahan dari ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Islam tidak pernah merampas-rampas, tidak pernah. Merampas ini kan bahasa yang kasar. Harta rampasan perang. Islam merampas harta orang. Bukan. Yang benar adalah harta hasil perang. Itu yang kita dapatkan dari faedah kajian Ustaz Maududi. Ustaz Maududi mengatakan lebih bagus diterjemahkan dengan harta hasil perang. Itu lebih bagus. Harta rampasan perang. Itu kan merampas-merampas, Pak. Kan kurang bagus terjemahannya. Baik. Afwan Ustaz, hidayah al-bayyinah, hidayatul bayan ya. Hidayah yang didapat ketika belajar atau menuntut ilmu. Pertanyaannya, bagaimana seorang hamba yang belajar atau menuntut ilmu tetapi belajar tidak sesuai syariat? Apakah itu termasuk hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan? Barakallahu fiik. Allah menyuruh kita menuntut ilmu apa? Allah menyuruh kita menuntut ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang menuntut ilmu yang tidak sesuai dengan syariat, berarti tidak dapat hidayah sebenarnya. Tidak dapat hidayah. Jadi menuntut ilmu yang mendapatkan hidayatul irsyad adalah ilmu tentang qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata sahabat. Itu ilmu yang sesuai dengan syariat. Selain ilmu ini, apalagi menyimpang dari syariat, berarti bukan hidayah. Bukan hidayah. Jadi kalau ada orang belajar ilmu fisika, ilmu astronomi, dia belum dapat hidayah sampai dia kenal kepada Allah dan Rasulnya. Itu dia, Pak. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari ilmu agama. Antum tidak bisa bahasa Inggris, tidak tahu ilmu fisika, tidak ada masalah. Tidak akan celaka antum di akhirat. Tapi kalau antum nggak tahu siapa Allah, siapa Rasul,
apa Al-Quran, apa Sunnah, itu yang berbahaya. Orang tua yang selama ini khawatir anaknya ini, besok anak saya kalau gini gimana ya? Anak saya fokus belajar dunia saja. Banyak orang tua, Pak, kalau anaknya belajar agama nggak terlalu semangat. Kita bicara umumnya orang tua. Tapi kalau anaknya sudah belajar ilmu dunia, apalagi sampai ke luar negeri, bangga dia. Padahal kalau besok dia mati, dia akan menyesal. Ternyata ilmu anak yang bisa bermanfaat untuk dia di alam barzakh, ilmu anak yang belajar agama. Itu yang belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ada rasa takut pada kegelapan dikala sendirian, dalam gelap, apakah itu termasuk lemahnya iman? Bagaimana cara menghilangkannya? Syukran Ustaz. Takut pada kegelapan. Baik, ikhwan, dalam Islam takut itu ada dua jenis. Ada khaufun tabi'i. Ada rasa takut yang tabiat manusia, wajar. Kalau antum takut ketemu ular, wajar enggak? Wajar. Yang aneh, ular dipelihara, itu aneh, Pak. Viral lagi, subhanallah. Dia bisa menjaga ular, dia bisa bersahabat dengan ular. Itu aneh. Jadi kalau rasa takut yang sifat tabiat manusia, itu dimaafkan Allah. Selama tidak berlebih-lebihan. Antum sedang jalan di tengah hutan, takut, wajar. Tapi kalau ketakutan yang tidak jelas, tidak wajar. Naik lift, ternyata tekan angka nomor 13, takut, itu tidak wajar itu. Angka sial namanya itu. Masuk lift, ada angka 13-nya, deg-degan langsung. Nah ini kesyirikan ini, Pak. Tapi kalau ketakutan yang wajar, maka itu dibolehkan dalam syariat. Nah ini kalau takut gelapnya wajar, bolehlah. Tapi kalau takut gelapnya cuman di kamar mati lampu takut, nah ini masalah juga ini. Tapi kalau takut di tengah kegelapan, memang suasana yang wajar kita takut, wajar. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, ada takut yang memang takut yang kedua, takut yang memang menyelisihi syariat. Takut kepada ini, takut kepada itu, takut kepada angka sial, takut kepada jimat-jimat dan seterusnya. Ini semua tidak benar. Dan biasanya orang takut kepada kegelapan. Kalau anak-anak nih, karena dari kecil ditakut-takuti. Anak kita umur 7 tahun masuk WC, kita takut-takutin. Ayo. Biasa orang tua juga gitu sama orang tua. Malah orang tua yang menghilangkan tauhid anaknya. Dimatiin lampu. Sampai besar anak kita trauma. Dan jadi kalau takut pada kegelapan yang wajar, maka dibolehkan. Dan ingat jemaah sekalian, kalau muncul rasa takut, maka langsung beristi'adzah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan akan mengecil. Setan akan mengecil sekecil-kecilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.